Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang terhormat Pak Dema selaku dosen dari mata kuliah komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Justin Nova Wijaya. Saya berasal dari kelas AB 4907 dengan NIM 1040425305020. Hari ini saya akan melakukan presentasi untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu menganalisis sebuah bisnis. Bisnis yang saya analisis yaitu mie gacoan. Judulnya, analisis mengapa mie gacoan bisa sukses membuka 200 plus cabang. Nah, mengapa sih mie gacoan yang harus saya analisis? Alasannya itu karena mie gacoan merupakan salah satu bisnis F&B terbesar di Indonesia, dan juga menu-menu pada mie gacoan itu sangat murah, dan itu yang menjadi daya tarik saya untuk dijadikan analisis. Bisa kita lihat di gambar ini, demand pada mie gacoan ini sangat besar. Bisa kita lihat banyak sekali yang mengantri warga-warga. Ini menunjukkan bahwa daya tarik yang dimiliki mie gacoan itu sangat besar untuk kalangan masyarakat. Nah, faktor yang pertama itu adalah strategi harga agresif. Poin pertama adalah harga di bawah 20.000. Jika kita lihat gambar pada menu ini, tidak ada harga yang melebihi 15.000 ataupun 20.000. Semua harganya di bawah 15.000. Ini sangat murah dan pastinya menarik untuk warga-warga Indonesia. Poin yang kedua ada target pasar luas. Target pasar yang dimiliki gacoan itu sangat luas, dimulai dari siswa, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga. Poin yang terakhir adalah adanya permainan psikologi pada harga pada menu. Jika kita lihat lagi pada gambar menu ini, orang-orang itu pasti akan memilih untuk membeli dengan kuantiti yang besar karena harga-harganya murah, sehingga ini menguntungkan untuk pihak mie gacoan. Faktor yang kedua adalah viral marketing tanpa iklan. Poin yang pertama adalah use generate content. Mie gacoan itu seringkali dijadikan bahan konten di media sosial karena memang cocok. Poin yang kedua adalah interior outlet gacoan yang instagramable. Outlet gacoan dimanapun itu selalu bagus dan nyaman, makanya interior outlet gacoan itu instagramable dan cocok untuk dijadikan tempat nongkrong. Poin yang ketiga adalah selalu menggunakan media sosial sebagai senjata utama dalam marketing. Media sosial pastinya penuh dengan mie gacoan. Alasannya ya simple, karena mie gacoan itu sangat kontenable, sehingga orang-orang pasti memilih gacoan sebagai konten utama di media sosialnya. Nah, ini contohnya. Banyak sekali konten kreator yang menjadikan mie gacoan sebagai konten utamanya. Ini seperti ada challenge pedas. Nah, ini menunjukkan secara tidak langsung marketing gacoan yang sangat besar. Faktor yang ketiga adalah operational excellence. Poin yang pertama adalah SOP ketat dan konsistensi rasa di semua cabang. Kita semua tahu SOP mie gacoan itu ketat. Jika kita lihat di gambar ini, ada mereka pakai masker, mereka pakai topi, mereka pakai baju yang seragam, dan ini benar-benar SOP yang sangat ketat yang dibentuk oleh mie gacoan. Harga rasanya pun konsistensi, sehingga di semua cabang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dan yang kedua adalah training karyawan terstandar. Jika kita kembali kepada gambar ini, training berstandar itu sudah pasti dilakukan oleh mie gacoan, seperti dari seragamnya, cara bekerjanya sudah pasti terstandar. Yang ketiga adalah fast and simple service. Ini cocok sekali untuk Gen Z karena di zaman sekarang service yang cocok di bisnis bidang F&B itu adalah yang cepat dan simple. Nah, faktor yang keempat atau yang terakhir adalah model franchise yang solid. Poin yang pertama adalah sistem franchise yang terstruktur. Jika kita lihat outlet-outlet gacoan yang lain, semuanya itu konsisten, mulai dari rasa, menunya pun tidak ada diubah-ubah. Jadi benar-benar terstruktur, franchise yang sangat terjamin lah. Poin yang kedua adalah nama brand yang jelas dan kuat di Indonesia. Mie gacoan itu nama brandnya sangat kuat, sehingga jika warga-warga yang ingin membuka outlet atau franchise mie gacoan tidak perlu diragukan lagi, karena sudah pasti ramai dan jelas kualitasnya. Poin yang terakhir adalah ekspansi strategis. Nah, di slide terakhir ini, ekspansi strategis itu maksudnya apa sih? Jika kita lihat tempat-tempat mie gacoan itu ya, ada di Malang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo. Nah, ini kan kota-kota yang cukup besar ya. Nah, kenapa disebut strategis? Karena ekspansi yang mereka lakukan tuh kota-kota yang menarik gitu. Jadi pastinya menguntungkan untuk mereka. Di sini juga ada poin ekspansi yang agresif, dan ini adalah restoran mie gacoan yang selalu berkembang. Nah, sekian saja dari analisis bisnis mie gacoan saya. Terima kasih untuk Pak Dema yang sudah menonton
presentasi ini. Sekian dan terima kasih.